Puji Tuhan, Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama program perdana yaitu Yesus Tolong Saya. Di mana di dalam program ini kita akan saling berbagi tentang bagaimana karya pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Bagaimana mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, dan juga pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Kiranya melalui program pada Yesus Tolong Saya, ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan program ini. Pada kesempatan ini kita akan berbagi, kita akan sharing kepada pemirsa dimanapun saudara berada, di mana beberapa bulan yang lalu bangsa kita sedang dilanda yaitu pandemi COVID-19. Dan tentunya melalui pandemi ini ada banyak hal yang memberikan satu dampak di dalam kehidupan manusia. Ada yang merasa takut, ada juga yang merasa masa bodoh, dan ada juga yang bijaksana di dalam menyikapi wabah ini. Nah, di sekitar saya, di dekat saya di sini ada saudara-saudara kita, ibu-ibu yang luar biasa, di mana beberapa waktu yang lalu mereka mengalami satu sakit yang berkaitan dengan COVID-19, dan puji Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa ini mereka telah dipulihkan Tuhan dan mereka telah mengalami kesembuhan dari COVID-19. Untuk itu saya akan perkenalkan, yaitu di sebelah kanan saya ada Ibu Anik. Salam Bu Anik. Salam. Mungkin mic-nya. Iya. Salam. Puji Tuhan. Gimana sekarang, sudah sehat? Luar biasa. Puji karena Tuhan. pertolongan Tuhan. Amin. Nah, di sebelah saya yang baju putih juga Ibu Atun. Ya, gimana kabar Bu Atun? Sehat. Sehat? Iya. Iya, sudah enggak sakit ya? Sudah sembuh dari corona. Puji Tuhan. Nah, di sebelah ujung di sana yaitu Ibu Puri. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Bu Puri? Sehat sekali. Puji Tuhan, sangat sehat. Sangat Tadi sehat. dari tempat kerja Iya, dari langsung ke tempat ini untuk kita bisa rekaman dan berbagi kepada pemirsa. Betul. Kiranya pengalaman yang dialami oleh ibu-ibu yang luar biasa ini nanti bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Iya. Oke, pemirsa di rumah, pada masa-masa pandemi ini ada satu hal yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, yaitu apakah corona itu ada. Ada yang percaya bahwa corona itu ada juga yang berkata, oh itu konspirasi, dan ada juga yang punya pendapat-pendapat yang lain. Nah, pada saat ini kita akan saling berbagi sebenarnya seperti apa sih corona ini menurut pengalaman ibu-ibu ini. Saya mau tanya dulu dengan Ibu Anik. Iya, Bu Anik. Iya, menurut Bu Anik corona itu ada nggak sih? Ada Pak. Iya, ada ya. Iya. Ada. Nah, bagaimana pandangan Bu Anik yang dengan sebagian masyarakat mereka berkata, oh corona itu nggak ada, saya nggak percaya gitu. Menurut Bu Anik gimana? Corona itu ada. Buktinya saya terkena corona. Sakit corona ya? Sakit corona, ya. Itu berapa lama Bu Anik mengalami rasa sakit itu? 15 hari, 2 minggu. 2 minggu ya. Oke, puji Tuhan. Nanti kita akan gali lebih dalam ya apa yang dialami oleh Bu Anik. Sekarang kita masuk dulu di Bu Atun ya. Bu Atun, menurut Bu Atun apakah corona itu ada, Bu? Ada. Iya. Setelah saya mengalami sakit itu. Iya, ada ya? Ada. Iya. Ada corona ya, berarti bukan di karang-karang ya. Ada. Bukan di karang-karang ya. Oke, yang Ibu Puri, ya gimana? Ya ini yang lebih parah ini. Ya, oke. Kira-kira gimana menurut Puri
corona itu ada nggak? Sebab di kalangan masyarakat, oh saya nggak percaya corona itu ada. Bahkan suatu saat saya ke satu tempat ada seorang bapak bilang, oh saya nggak percaya corona itu ada. Menurut Puri gimana? Awalnya memang mungkin kita menganggap corona itu seperti virus biasa, tapi Iya. ternyata setelah saya mengalami, corona itu benar-benar ada. Corona itu benar-benar ada ya? Iya. Oke. Berarti Bapak Ibu pemirsa di rumah dimanapun, ya nggak usah berdebat. Ya, nggak usah memperdebatkan corona itu ada atau tidak. Ya, dari pengalaman ibu-ibu ini, mereka berkata bahwa corona itu ada. Karena saya juga heran kalau saya bilang itu kita ini dibodohi. Masa sekian negara gitu ya, sekian negara yang mengalami wabah ini, masa ratusan negara itu sampai segitunya bisa dibodohi sama sekelompok orang gitu kan. Bahkan di luar negeri kita bisa melihat ada mayat-mayatnya itu sampai diangkut sama truk gitu kan. Itu saking banyaknya korban daripada COVID ini. Oke, ya saya mau tanya kepada Bu Anik gitu ya. Ya, bagaimana sih ceritanya Bu Anik? Ya sehingga Bu Anik itu tahu bahwa Bu Anik itu terpapar corona gitu. Iya. Awalnya itu teman saya itu mengalami batuk pilek dan gejala-gejalanya juga disampaikan kepada saya. Terus beberapa hari kemudian juga anak saya mengalami panas gitu. Jadi satu rumah dan selang 1-2 hari saya juga merasakan hal seperti itu dan seperti yang dirasakan teman saya juga. Loh, rasanya itu gimana? Apakah batuk pilek biasa atau flu biasa atau demam biasa itu seperti apa, Bu? Oh iya, awalnya itu panas dingin, Pak. Panas dingin, puji Tuhan saya enggak batuk, cuman pilek keluar lendir yang bening itu. Nah itu, terus badan ini enggak enak sekali, cekot-cekot, pokoknya enggak enak. Ya Nggak itu, enak, ya. Terus paginya itu beberapa hari kemudian ya enggak, lidah ini enggak bisa merasakan apa-apa, Pak. Oh gitu. Dan indera penciuman saya juga enggak berfungsi. Nggak berfungsi, Iya. nggak normal ya? Enggak normal. Sampai minyak kayu putih itu saya elet-eletkan ke sini tuh enggak bau. Kalau sekiranya pada waktu itu saya antar makanan yang enak, kira-kira bisa ngerasain nggak? Enggak bisa ngerasain sampai suami saya itu mengajak saya itu mencari makanan bakwan itu ya, yang enak lah, tapi ya nggak merasa nggak enak sama sekali. Oh ya, nggak ada rasa ya? Nggak ada rasa. Berarti nggak ada rasa di lidah dan juga di dalam penciuman itu nggak bisa ya mencium aroma-aroma ya? Betul, Iya. betul. Oke. Nah, dari pengalaman Bu Atun sendiri seperti apa, Bu? Ya pada waktu merasakan bahwa virus corona ini ya mengganggu kesehatan Bu Atun. Apa saja yang dirasakan pada waktu itu, Bu? Pada mulanya itu ya saya kira flu biasa ya. Saya kira flu biasa, jadi tadinya itu yang kena cucu-cucu saya. Oh. Kedua cucu saya. Berarti awalnya yang kena itu siapa? Ya, Cucu dulu. cucu saya yang dua-duanya itu. Habis main dari rumah adik saya kan juga saya kira sakit flu gitu. Dia main ke sana, habis main dari rumah adik saya, besoknya badannya panas, batuk pilek. Ya saya kira karena anak-anak kecil sering mengalami batuk pilek. Saya kira sakit flu biasa. Terus kedua anak ini minta pijit saya. Terus saya pijiti keduanya bergantian. Lalu besoknya saya merasa badan saya itu sakit semua ya. Sakit semua, makan itu tidak enak makan. Terus hidung pilek. Enggak ada batuknya tapi tenggorokan seri gitu. Terus panas. Terus selama itu sakitnya tidak lama kalau yang panas itu ya. Yang panas itu cuma 1-2 hari sudah sembuh. Terus kalau yang tenggorokannya itu agak lama, 1 minggu. 1 minggu. Saya mengalami itu dan jada itu rasanya agak
Sesak gitu. Sesak gitu. ya. Nggak sesak tapi agak rasanya Sakit. nggak enak gitu loh. Terus Jadi setiap pagi di rumah kan saya ada persiapan obat-obatan. Jadi saya minum obat-obatan yaitu tadinya saya kan punya diabetes dan darah tinggi. Terus saya minum setiap hari obat diabetes sama darah tinggi. mungkin mic-nya bisa didekatkan lagi, Bu. Juga obat flu saya minum, vitamin juga saya minum rutin 3 kali sehari waktu sakit itu ya. Saya berobat sendiri maksud saya ya. Saya nggak pergi ke puskesmas karena saya takut nanti dimarahi malah gitu. Iya. Jadi saya berobat sendiri. Berobat sendiri ya. Terus- Berarti waktu mengalami masa-masa itu karantina mandiri ya? Iya. Karantina sendiri ya? Saya berobat sendiri dan saya juga konsumsi jeruk itu yang sering ya. Saya sering beli jeruk, buah-buahan segar. Buah-buahan ya. Iya. Oke. Jadi saya saya makan dan minum, makan nasi juga ya. Walaupun tidak enak rasanya di mulut dan tidak nafsu makan, tetapi saya paksakan 3 hari sekali, 3 kali sehari 3 kali saya makan ya. Terus itu saya paksakan terus walaupun tidak enak. Saya juga berpikir apakah ini corona gitu. Soalnya waktu saya mengalami sakit itu masih untuk biaya pemeriksaan kan mahal ya. Iya. Jadi saya nggak periksa gitu. Terus ya tahunya kalau itu COVID adalah waktu anak saya ini di sebelah saya ini kan anak saya waktu dia diperiksa itu baru Positif. saya tahu kalau itu positif corona ya. Oke, gimana Pur? Ini pengalaman yang luar biasa juga yang dialami oleh Puri, di mana sempat juga mengalami shock ya itu ya Pur ya. Pada waktu pertama kali mendengar hasil tesnya, waduh ini positif. Ya, mungkin bisa diceritakan Pur pengalamannya bagaimana awalnya sehingga Puri itu bisa tahu, oh saya ini kena corona gitu loh. Ya, mungkin awalnya gimana kira-kira? Ya, awalnya seperti yang diceritakan ibu saya bahwa yang flu pertama kali itu anak-anak saya. Jadi anak saya yang pertama demam, batuk pilek, sudah sembuh, ganti ke adiknya. Nah, pada saat itu hari Minggu si Grace ini anak saya yang kedua ini badannya demam. Jadi kalau anak kecil sakit biasanya kalau tidur rewel. Cuman waktu itu belum mengira bahwa itu corona ya, belum ya? Belum sama sekali belum ya. Saya kira seperti flu biasa Flu karena biasa. memang ini ya lagi banyak Lagi orang yang banyak. lagi flu gitu di rumah. Jadi semalaman itu saya jagain anak saya ini karena kurang tidur. Saya merasanya kurang tidur karena besoknya saya harus kerja. Iya. Jadi waktu saya di tempat kerja itu saya sudah merasakan kok saya juga demam ini. Apa karena saya kemarin kurang tidur gitu Iya. ya. Setelah itu waktu di tempat kerja pasti dicek suhu tubuh kan waktu Iya. mau masuk kerja. Suhu tubuh masih normal. 36 derajat itu ya. Jadi saya kerja seperti biasa, selama 2 hari itu saya merasakan demam. Tapi demamnya baru terasa itu waktu saya pulang kerja. Oh. Jadi pulang kerja Sore ya? iya sampai Kalau pagi malam. sama siang Kalau belum? pagi sama siang demam tapi enggak Enggak, seberapa terasa. enggak. Oh, Iya. iya. Jadi kalau pas pulang kerja demamnya itu kerasa sekali waktu sore sampai malam. Itu saya rasakan 2 hari demamnya. Jadi saya enggak ada pilek, enggak ada batuk, cuman demam aja sih. Ya 2 hari itu. Terus selama hampir 2 minggu saya tidak bisa membau sesuatu ya. Enggak bisa mencium aroma Iya, ya? mencium aroma. Wangi, bau atau Iya. gimana enggak bisa ya? Jadi saya kalau pas mandi di kamar mandi itu sabun itu saya ambil, saya cium-cium kok enggak ada bau ya. Dari itu saya mulai curiga kok sepertinya ada gejala corona ini. Sama indera perasa juga waktu Indera makan perasa. sama seperti yang dibicarakan. Makan apapun rasanya itu hambar. Enggak enak semuanya. Seperti itu sih. Nah, sehingga
Puri itu tahunya oh saya ini corona gitu loh. Gimana ceritanya? Ceritanya jadi yang saya rasakan gejalanya itu tanggal 11 Mei. Saya merasakan gejala itu mulai awalnya saya demam dan pada saat sebelum libur lebaran itu sekitar tanggal 22 Mei itu ada teman kerja saya yang meninggal dunia. Oh. Nah, Tapi belum tahu itu meninggalnya karena apa? Kalau hasil tesnya katanya itu teman saya negatif. Negatif. Iya. Oh. Tapi karena ada protokol kesehatan dari rumah sakit, jadi jenazah memang harus dari rumah sakit langsung ke tempat pemakaman. Tapi orang-orang yang memakamkan pakai seragam biasa, bukan yang pakai APD lengkap gitu. Cuman orang-orang biasa. Karena memang belum hasilnya tidak corona. Nah, karena jenazah ndak mampir ke rumah kan Om. Kita ini sama teman-teman mampir ke rumah keluarga yang ditinggalkan, kita menyampaikan bela sungkawa seperti itu sama teman-teman kantor. Nah, itu perasaannya masih biasa ya, biasa aja. Belum ada dugaan-dugaan yang lain. Dan, karena waktu itu masih sehat kan, kita ngerasanya juga, saya ngerasa demamnya juga cuma 2 hari waktu yang lalu. Ketika itu ya sehat-sehat aja, enggak ada gejala apa-apa, sudah merasa sehat aja. Nah, si bos saya takut. Karena takutnya yang meninggal ini karena corona. Ya, Jadi orang-orang yang datang untuk melayat semuanya harus tes COVID kalau mau masuk kerja kembali. Nah, dari tempat kerja itu saya disarankan ke National Hospital untuk melakukan rapid test. Nah, rapid test Hasilnya itu, gimana pada waktu rapid test? Hasilnya keluar itu reaktif. Reaktif. Iya. Nah, berarti ada masalah ini. Ada masalah. Ada masalah. Ada 4 orang waktu itu yang hasilnya reaktif. 4 orang ini memang sama-sama datang melayat. Oh. Saya kurang tahu sih apa memang keluarganya terkena corona atau dari yang awal saya merasakan itu. Ya, jadi karena hasil saya reaktif, saya harus tahu dengan cara tes swab. Swab, ya. Ya, beruntung di Surabaya ini pemerintah kota mengadakan tes swab gratis. Pada saat itu saya datang ke tes swab di dekat PPI. Ya, saya di sana mengantri dengan teman-teman di tes rapid lagi kan Iya. dari awal. Itu gratis itu ya? Gratis. Wah. Ya, puji Tuhan dapat yang Puji gratis. Tuhan. Di tes rapid kami semua tetap hasilnya reaktif. Jadi kami lanjut tes swab. Swab itu saya sebenarnya takut sekali sebelum tes swab itu sudah sangat ketakutan sekali. Tuhan tolong karena saya tahu, saya lihat di TV-TV tes swab itu biasanya pakai cotton bud yang lumayan panjang ya Om ya. Dimasukkan ke hidung dan ke mulut. Nah, setelah tes swab ini saya baru dapat hasil 7 hari setelah tes swab. Jadi jam 9:30 malam saya ditelepon sama adik saya yang sama-sama ikut tes sama-sama saya waktu itu. Ditelepon, Mbak, ternyata kita hasilnya positif gitu. Positif ya? Iya. Nah. Di situ saya sangat ketakutan sekali. Takut ya? Iya. Kaget itu. Kaget. Wah. Berarti ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan khususnya pemerintah Kota Surabaya di mana pada waktu itu melakukan pemeriksaan swab gratis sehingga Saudari Puri ini juga bisa ikut di dalam tes itu dan tanpa bayar ya itu ya. Tanpa bayar iya. Dan dari hasil swab itu akhirnya Puri semakin yakin bahwa yang dialami selama ini ternyata positif corona. Iya. Berarti satu hal reaksi Puri pada waktu itu merasa gimana perasaannya waktu tahu itu? Ya, malam apalagi tahu ini ya dengar beritanya malam hari ya Om. Saya merasa takut sekali, saya menangis. Saya ditenangkan sama suami saya. Banyak hal yang terbesit di dalam pikiran. Kalau saya positif, otomatis suami saya pekerjaannya juga terdampak. Dia enggak boleh kerja.
Terus kalau saya harus dikarantina, bagaimana dengan anak-anak saya? Siapa yang mau mengurus dua anak ini di rumah? Dan banyak hal yang saya takutkan, bagaimana dengan respon tetangga, respon orang-orang di tempat kerja dan yang lainnya. Oke, dari Puri dulu, kira-kira pada waktu Puri tahu bahwa ini positif, iya. Dari keluarga atau mungkin dari masyarakat sekitar, bagaimana respon dan tanggapan mereka dengan Puri tahu bahwa ini Puri positif? Ya. Puji Tuhan punya keluarga yang support dan tetangga-tetangga yang baik. Jadi tetangga-tetangga ini ndak bersikap kan banyak sekali ceritanya orang-orang yang dijauhi tetangga, ditolak di gitu demo, kan. Iya. gitu ya. Kalau Puri nggak ngalami seperti itu ya. Puji Tuhan tidak Puji mengalami, Tuhan, semua iya. tetangga baik, saling mendukung, keluarga juga mendukung, menyediakan makanan, minuman. Bahkan Ibu Ani ini yang tahu saya positif mengirimkan jus jeruk dan jus jambu tiap hari. Wah, saya kok nggak dikirimin gitu loh. Oke, Bu Atun, iya. Pada waktu Bu Atun tahu wah, ini adalah gejala, ini adalah tanda-tanda corona. Kira-kira respon Bu Atun dan juga bagaimana respon tetangga sekitar pada waktu itu, Bu Atun? Kalau waktu saya terkena corona itu ya masih belum ada pemeriksaan itu yang gratis itu. Dan tetangga juga sudah banyak yang mengalami mungkin itu corona. Tapi kita mengira itu flu biasa. Flu biasa. Iya. Soalnya tetangga kanan kiri, wah wis kena kabeh bilang gitu. Dinyatakan berarti rata-rata sekitar iya, situ udah kena sudah ya? terkena semua. Oh gitu. Puri dinyatakan positif itu orang-orang wis kabeh wis kena bilang gitu. Oh, gitu ya. Tapi tetangga-tetangga saya tuh tenang aja. Soalnya Tenang. ya nggak ada yang sampai tergeletak. Wah. Jadi berarti pemberani di sana ya. Banyak pemberani. iya. Orangnya cuek gitu enggak ngurusin. Iya. Jadi tadinya saya tahu anak saya divonis itu ya positif itu. Saya tidak takut dan saya tidak malu, saya bilang gitu. Kalau saya ke pasar gitu ditanya, Bu anaknya kena corona. Iya saya bilang gitu. Terus saya bilang kepada mereka, jangan takut. Ya saya bilang gitu, jangan takut. Karena corona itu tidak selalu membawa kematian, saya bilang gitu. Pokoknya kita bisa jaga jarak, saya bilang gitu, pakai masker, jangan bersentuhan ya, jangan bersalaman. Terus pokoknya jaga imun dan jaga iman, saya bilang gitu. Ada mereka yang bertanya pada saya itu. Tadinya saya juga takut ya. Tadinya tuh saya takut sampai saya 3 bulan itu tidak jualan. Toko saya tutup selama 3 bulan, saya nggak jualan sama sekali. Sekarang sudah jualan, Bu? Sekarang sudah. Sudah ya. Setelah tahu anak saya divonis positif itu, alah itu tak corona, saya bilang gitu. Saya sudah tidak takut lagi. Dan saya sudah jualan mulai bulan Juni. Ya. Juni, Itu oke. saya sudah Bu Anik, gimana ini Bu Anik? Pada waktu Bu Anik kan, saya rasa, saya dengar bukan hanya Bu Anik ya yang itu ya, sekeluarga ya Bu Anik. Sekeluarga itu Betul, Pak. kena semua ya. Nah, kira-kira respon keluarga dan masyarakat sekitar Bu Anik pada waktu tahu oh ini adalah tanda-tanda gejala daripada corona ini, itu gimana kira-kira respon keluarga dan juga masyarakat sekitar? Iya Pak, waktu juga ponakan saya ini positif dan teman saya itu juga merasakan hal yang seperti saya itu juga positif. Pasti saya juga positif kalau diperiksa. Gitu. Nah pada waktu itu saya tidak mengikuti swab gratis itu karena saya itu takut di diogrok-ogrok itu loh Pak. Yang katebat yang panjang itu saya takut sekali. Jadi keluarga kami mengalami hal seperti saya, kita berpikiran kita karantina mandiri saja ya. Jadi tanggapan tetangga ya muka belakang kanan kiri itu ya
tetap ada dukungan yang luar biasa. Tetangga kami juga tetangga keponakan dan kakak saya ini juga baik-baik, saling mendukung dan tidak mengucilkan. Jadi puji Tuhan mereka sangat baik, memberikan dukungan, juga keluarga kami saling menguatkan dan kami tetap ibadah misbah keluarga karena saya berpikir corona ini jangan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Justru di masa-masa sulit kita harus datang mencari Tuhan, gitu ya. Iya, jadi jangan sampai karena masa-masa sulit membuat kita jauh dari Tuhan, apalagi lupa sama Tuhan. Justru masa-masa pandemi ini sedang mengajar kita, sedang membawa kita agar kita benar-benar butuh Tuhan. Karena sekarang ini di masa-masa pandemi ini siapa yang kita andalkan gitu ya. Siapa yang kita harapkan selain daripada Tuhan. Jadi pemirsa di rumah, ya ini adalah satu hal yang menjadi satu perenungan bagi kita. Di masa-masa pandemi ini siapa yang kita bisa andalkan? Tidak ada, iya. Kecuali kita datang berserah kepada Tuhan. Karena yang punya hidup kita adalah Tuhan yang telah menjadikan kita luar biasa, ya. Oke, puji Tuhan. Saya juga akan sampaikan, saya juga akan tanyakan kepada Bu Anik, ya. Tempo hari kan saya juga sempat dengar kesaksian dari Bu Anik bahwa dari pandemi ini berakibat di dalam kondisi ekonomi ya. Iya, khususnya saya lihat Bu Anik ini jualan dan juga Bu Atun ini jualan. Nah, kira-kira dengan masa-masa pandemi ini dampaknya apa dengan jualan Bu Ani? Iya, saya merasakan dampak yang luar biasa ya. Karena saya itu jualan di sekolah, jadi sekolah ini belum masuk dan jualan kami tutup Pak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu tidak meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Jadi sumber berkat itu bukan hanya dari situ saja. Ketika saya berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang lain dari masa pandemi itu. Jadi saya ada di saat ini, saya bisa makan sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ya. Ya, oke. Bu Atun sendiri gimana dampak dari pandemi ini dengan jualannya Bu Atun seperti apa sih Bu? Ya, kira-kira ada dampaknya enggak? Hasilnya juga menurun, tapi saya syukuri aja dapat seberapapun saya syukuri karena saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang luar biasa saudara ya. Jadi di dalam segala kondisi yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita bisa bangkit apabila kita memiliki yang namanya rasa syukur. Iya, menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Apakah itu berkat yang besar atau mungkin berkat yang pas-pasan, kita mengucap syukur. Yang penting selagi kita berusaha, kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara dan menolong kita. Oke, lanjut. Ada yang mungkin disampaikan lagi Bu? Ya, dari dampak ini? Ya, kalau penghasilan memang menurun, tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan dan saya juga sekarang itu puji Tuhan ya, banyak sekali pertolongan yang diberikan Tuhan kepada saya sehingga waktu ini pandemik ini ya pendapatan saya berkurang. Saya ikut arisan sudah habis. Ya waktu ada pandemi ini persis habis ya. Berarti tanggungannya sudah nggak ada. Saya nggak punya tanggungan, jadi saya nggak memikirkan apa-apa. Saya hanya berserah pada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan aja ya. Tadinya juga saya itu takut sekali sama corona ini ya. Saya sangat takut sehingga saya sampai nggak jualan. Terus itu apa ya? Saya sampai nggak jualan tuh sampai 3 bulan. 3 bulan? Iya, terus karena di situ adik saya kan yang menunggu sakit, kan dia juga punya riwayat jantung ya, yang penyumbatan di jantung itu. Sehingga saya tidak memperbolehkan dia berjualan, jadi saya selalu
imani pada Tuhan. Iya. Tadinya saya itu setiap doa pagi, setiap doa malam itu minta kepada Tuhan ya supaya saya dijauhkan dari COVID ini ya. Ternyata setelah tahu anak saya divonis positif itu seakan Tuhan tuh membukakan mata saya. Ini loh yang kamu takuti. Saya seakan Tuhan bilang itu. Jadi tidak orang lain yang mengalami itu, tapi anak saya yang kumpul dengan saya ini yang dinyatakan oleh Tuhan, ini loh yang kamu takuti, jangan kamu takut, seakan begitu Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya, yang selalu diberikan pada saya. Saya sangat takut, jadi setiap pagi, setiap malam, tiap doa itu tidak pernah lepas, saya selalu minta dijauhkan dan dilindungi. Ternyata Tuhan walaupun kita tidak dijauhkan, makin didekatkan, tetapi saya percaya perlindungan Tuhan ada di dalam keluarga saya, sehingga keluarga saya sehat semua karena pertolongan Tuhan. Semuanya sudah sembuh toh? Semuanya sudah pulih, keluarga Bu Atun yang kemarin juga ya mengalami gejala itu semuanya sudah pulih, keluarga Bu Anik ya juga keluarga Puri gitu ya. Malahan saya dengar suaminya juga mestinya hari ini hadir mestinya. Iya, karena ini juga parah juga ini suaminya. Sampai bukan hanya nggak bisa ngerasa, nggak bisa mencium aroma, diare juga kalau tidak salah ya. Iya. Diare, demam, muntah-muntah gitu ya. Kepalanya pusing. Hampir 2 minggu itu enggak bisa kerja, harus istirahat di rumah. Iya. Tapi sekarang Puri udah kerja ya, nggak ada masalah dengan pekerjaan ya. Tidak ada. Kan kita melihat berita-berita dengan pandemi ini sehingga ada yang di PHK. Ini enggak ya? Oh enggak. Oh, enggak ya. Oke. Kita kembali ke topik kita. Dulu ceritanya gimana sih? Apakah pada waktu itu baik Bu Anik, Bu Atun dan Puri gitu ya, sehingga bisa kena virus ini? Apakah mungkin itu kurang memperhatikan protokol kesehatan, sembrono atau gimana gitu loh. Kok sehingga ini sekeluarga ini, keluarga Puri kena, keluarga Bu Atun kena, keluarga Bu Anik kena, itu gimana sih ceritanya? Karena kita keluarga besar, semuanya sering ngumpul. Karena kita menganggap sudah keluarga, tiap hari ketemu, tanpa menggunakan masker, anak-anak masih main sesukanya, main ke sana kemari. Jadi karena anak-anak ini yang sering main, akhirnya anak-anak pertama dulu yang kena, terus ke kita orang-orang tua ini. Berarti kadang alasan, oh ini saudara, iya. Oh ini keluarga gitu ya, akhirnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah ini pemirsa perlu diperhatikan ya, jangan oh ini keluarga saya, oh ini teman saya, ini saudara saya. Siapapun mereka kalau itu tidak serumah dengan kita, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Setiap keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun antiseptik, jaga jarak gitu ya. Setiap pulang dari mana selalu cuci tangan ya. Meskipun dari rumah saudara, dari rumah teman gitu ya. Jadi jangan kita menyepelekan, ya. Jangan kita sembrono. Oh yang penting, oh ini kan teman, nggak apa-apa gitu kan. Nah kita kan nggak tahu, karena virus itu kan kecil, nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya. Maka perlu lebih baik mencegah, lebih baik waspada. Sama ya Bu Anik juga ya, seperti itu ya. Pak. Iya. Karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena kami rumah kami saling berhadapan Pak. Jadi kadang ngumpul di Puri, kadang ngumpul di saya. Jadi kita juga nggak menggunakan masker waktu itu. Sudah wes mangan gak mangan ngumpul. Jadi ya itu Pak. Makan nggak makan yang penting ngumpul ya. Kalau saya ngumpul nggak ngumpul yang penting makan. Ya oke. Bu Anik. Iya, Pak. Pada waktu mengalami rasa sakit itu ya, kan batuk, pilek, demam, badan nggak enak gitu ya, pusing gitu ya, nggak ada rasa apapun gitu. Nah, selama sakit itu, apa saja yang dilakukan gitu loh, selama masa-masa karantina mandiri, apa saja yang dilakukan oleh Bu Anik dan keluarga,
Iya. Ini karantina mandiri itu. Mandiri, Pak. Apa saja yang dilakukan selama melakukan karantina mandiri itu? Ya, saya pasti meminum obat ya Pak ya, obat turun panas ya ketika saya mengalami panas. Terus juga didukung dengan vitamin. Vitamin apa minumnya? B kompleks itu Pak ya, sama Vitamin C. Oh enggak, saya sekeluarga tidak mengkonsumsi vitamin C karena Lambung ya? saya takut ngefeknya ke lambung. Jadi saya bikin sendiri jeruk hangat ya, jeruk manis yang hangat-hangat itu. Sama setiap hari jam 9:30 itu kami berjemur Pak. Berjemur di matahari. Berjemur tidak hanya duduk saja, melakukan gerakan-gerakan senam ya, kebetulan ada yang bisa ada yang suami saya juga guru olahraga. Wah, jadi mantap. ya sambil goyang-goyang pokoknya selama 1/4 jam sampai dengan setengah jam itu saya berjemur, dan sesudah itu masuk lagi ke dalam rumah. Nah, secara manusia memang jemu dan jenuh gitu ya, bosen. Tapi saya bisa karena nggak keluar-keluar. Karena saya ya tahu diri lah Pak, karena nanti saya takut tangga kanan kiri yang mungkin belum kena nanti jadinya kena karena saya. Jadi pintu saya tutup lagi, dan untuk menghindari kejenuhan saya berkaraoke ria ya. Saya memuji-muji Tuhan ya melalui YouTube itu Pak. Baik itu lagu rohani atau lagu-lagu zaman dahulu itu ya. Setiap hari saya melakukan seperti itu. Dan saya juga banyak berdoa dan membaca firman karena kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan ya. Banyak di rumah dan tidak bekerja. Jadi enak sekali kita dekat kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang luar biasa melalui setiap firman yang saya baca ya, ada jangan takut ya. Tuhan pasti sembuhkan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masa Tuhan itu kalah dengan corona ya. Jadi corona itu bagi Tuhan itu sangat kecil karena kuasa Tuhan yang lebih besar. Apabila kita punya iman yang bisa mengalahkan sakit penyakit, yang bisa mengalahkan dunia ya. Corona termasuk sakit melanda dunia, tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan Yesus, semua bisa disembuhkan dan bisa dilakukan karena kuasa Tuhan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Oke, Bu Atun, selama Bu Atun ya terpapar dengan sakit corona ini, apa saja yang Bu Atun lakukan ya untuk supaya bisa pulih, supaya bisa kembali sembuh ya, karena Bu Atun kan melakukan karantina mandiri ya Bu ya. Nah, itu hal-hal apa saja yang Bu Atun lakukan ya untuk ya mengatasi supaya segera pulih, supaya bisa sehat kembali. Di samping saya minum obat, obat apa aja yang dikonsumsi Bu? Yang saya minum itu obat diabetes tetap rutin saya minum, terus obat flu, terus vitamin. Terus kalau vitamin C-nya saya suka jeruk, jadi saya konsumsi jeruk aja. Jus jeruk ya. Jeruk segar enggak, bukan. Diperas. Jeruk segar gitu kan. Kalau asam ya saya peras, kalau enggak ya saya makan biasa. Terus buah-buahan yang lain ya pepaya ya Pak. Terus tiap pagi itu jam 10 saya juga melakukan berjemur sambil dada ini ditepuk-tepuk gitu ya. Sambil berjemur dada ditepuk-tepuk. Terus ya itu kegiatan saya yang rutin ya. Selama masa karantina ya. Itu kan waktu itu kan gencar-gencana kita harus di rumah saja, enggak boleh kemana-mana. Iya, ibadah pun pada waktu itu masih di rumah ya Bu ya. Jadi, ibadah online. Iya. Jadi ya di rumah saja. Sebenarnya tidak pernah keluar kemana-mana, tapi nggak tahu itu datangnya dari mana. Datangnya dari awal tidak mematuhi protokol kesehatan, karena sebagian kita kadang menganggap enteng sebenarnya. Ya itu mau nggak ada apa-apa gitu kan. Pas kena baru tahu rasanya, oh ternyata gini tuh rasanya. Saya kira corona itu tadinya bayangan saya itu kalau orang yang kena corona sakit,
terus meninggal. Bayangan saya begitu. Tadinya saya sangat tua sekali, tapi setelah saya mengalami dan anak saya periksa, oh itu corona, saya bilang gitu. Itu semua karena perlindungan Tuhan yang diberikan Amin. pada Puji keluarga Tuhan. saya. Puri gimana Pur? Selama ini Puri ini mengalami karantina di mana? Di karantina? Asrama haji. Asrama Haji Iya. Surabaya ya. Surabaya. Nah, selama di karantina di sana di Asrama Haji, apa saja yang dilakukan Pur Ya. selama pengobatan itu? Dari yang saya dapat hasil positif, saya dihubungi dari pihak puskesmas dan dijadwalkan tanggal 9 Mei saya berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya karena memang pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi orang-orang yang positif corona ini supaya diisolasi. Jadi saya dengan saudara sepupu saya itu berangkat ke sana. Di sana waktu pertama kali datang kita dikasih obat. Yang pertama vitamin C sama vitamin B kompleks. Jadi kita diisolasi di dalam satu kamar itu biasanya diisi 5 sampai 7 orang. Di kamar saya kebetulan ada 4 orang. Jadi di sana setelah sorenya saya di sana didatangi petugas kesehatan lagi, dikasih obat flu sama antibiotik. Ya, di sana kegiatannya sih kalau pagi jam 8 kita ada senam bersama di bawah, ada instrukturnya di ada sana. instrukturnya. Ya. Setelah jam 8 itu ya kita kembali ke kamar aja sih Om. Biasanya cuma dikasih makan 3 kali sehari, istirahat dan kalau pas jam makan siang kita ada telur. Dikirimi telur Itu sama telurnya Ibu apa? Risma. Telur balado, telur dadar, telur apa itu? Telur rebus. Telur rebus. Iya. Telur rebus itu setiap hari 5 biji. Sama ada 1 gelas jamu. Kalau orang Surabaya bilang Jamu. poka. Oh, bukan jamu Bu Risma ya? Itu Iya, biasanya. Oh, dari jamu. Bu Risma. Waduh, ini wali kota Surabaya Iya. mantap, Luar luar biasa ya. Perhatiannya untuk warga Surabaya luar biasa ya. Oke, lanjut. Ya, di sana saya tanggal 9 masuk, tanggal 11 ada tes swab. Saya ikut swab yang pertama. Harusnya itu data saya bisa langsung keluar karena teman-teman yang lain bisa keluar. Ternyata data saya no data waktu itu, tidak kebaca. Saya juga kurang tahu kenapa. Terus tanggal 13 ada tes swab lagi. Diulang lagi karena harus ada 2 hasil negatif baru boleh pulang. Jadi tanggal 13 hasil langsung keluar saya sudah dinyatakan negatif. Tapi karena harus ada 2 tes negatif baru boleh pulang, jadi saya harus mengikuti tes swab ulang lagi. Ada di tanggal 17. Tanggal 17. Ya, tanggal 17 saya ikut tes swab, tanggal 19 hasilnya keluar, saya dinyatakan negatif. Negatif. Puji Waduh. Tuhan. Gimana perasaannya pas tahu negatif? Senang sekali Om, Senang sudah sekali. pengen pulang. Udah pengen. Iya, sudah 10 hari di sana. Nah, itu bagaimana proses pemulangannya gimana? Kan ada dijemput. Iya, Ya. dijemput dari puskesmas. Terus pulangnya Sama Om, dijemput. dijemput juga? Iya. Oh, wah Puji luar Tuhan, biasa luar ya. biasa. Ya, memang Wali Kota Surabaya Bu Tri Risma hari ini jempol buat Anda luar biasa ya. Iya. Kinerjanya luar biasa ya, walaupun ini di akhir-akhir masa jabatannya, tetapi wah perhatiannya buat warga Iya. Surabaya luar biasa. Luar Ini biasa dialami sekali. sendiri oleh Ibu Puri. Iya. Bu Atun dan Bu Anik sendiri gimana? Tahu saya ini udah sembuh gimana? Ya, saya sudah bisa merasakan makanan yang saya konsumsi, Pak. Oh gitu, udah Dan bisa saya makan juga- makanan yang enak. Iya. Dan saya juga sudah bisa mencium bau aroma. Nah, pada waktu sembuh makanan apa yang dicari pertama kali, Bu? Bakso, Pak. Wah, nggak ngajak-ngajak ini, nggak ngajak-ngajak ya. Waktu itu saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya sudah bisa makan. Iya, iya, saya juga sudah bisa makan anak-anak saya itu. Oke lah, kita makan sing enak untuk pemulihan kesehatan. Jadi kami sekeluarga itu kayak
pesta makanan tapi makanan yang kecil-kecil saja. Karena pada waktu makan udah ada rasanya. Iya. Kemarin waktu kena corona nggak ada rasa Nggak ada belas. rasa sama Seenak sekali. apapun ya, nggak ada rasanya ya. Bu Atun gimana Bu Atun? Waktu tahu oh saya ini udah sembuh, saya udah sehat. Ya 15 hari itu sudah rasanya enak, hidung sudah enggak buntu lagi dan makan juga enak. Udah enak. Iya. Biasanya di Bu Atun itu kalau di sana kan suka penyetan-penyetan pedes itu loh Bu, gitu ya. Iya. Kalau saya ke sana biasanya itu penyetan pedes itu, wah favorit saya itu gitu ya. Iya. Iya. Oke. Ya. Sekarang Bu Anik, mungkin Bu Anik bisa menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat dan juga kepada umat-umat Tuhan. Kadang kan di masa-masa ini ada yang mungkin di daerahnya itu sudah bisa ibadah, tetapi mereka itu masih takut gitu loh. Iya. Mungkin Bu Anik kira-kira pesan apa yang Bu Anik mau sampaikan kepada mereka? Silakan. Iya, pesan saya jangan takut dengan corona, karena corona itu bukan aib ya. Siapapun bisa kena kalau kurang memenuhi protokol kesehatan. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, itu jaga iman, jaga imun, ya, dan jaga kesehatan melalui olahraga yang bisa saudara lakukan supaya badan ini sehat, ya. Dan satu hal, tetap datang kepada Tuhan karena corona itu adalah suatu penyakit dan corona juga tidak bisa menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Sehingga kalau kita tetap datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Iya, oke. Jadi pemirsa di rumah, kalau mungkin di daerah saudara sudah memungkinkan untuk bisa melakukan ibadah walaupun dengan protokol, mari ikutilah ibadah, tidak perlu takut, tetapi patuhilah protokol kesehatan yang ada, jadi jangan sembrono. Oke, dari Bu Atun mungkin himbauan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Kadang kan masyarakat ini sudah dikasih tahu Bu, ikuti protokol kesehatan, tetapi kita masih lihat di luar itu masih ada yang tidak menggunakan masker, masih ada yang suka ngumpul-ngumpul, desak-desakan. Mungkin pesan apa, himbauan apa yang Bu Atun mungkin bisa sampaikan ke masyarakat? Ya, saya sampaikan jangan takut dengan corona, asal kita selalu percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita terkena, kita tidak akan tergeletak ya. Karena perlindungan Tuhan ada di dalam tubuh kita dan kita patuhi segala protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak, pakai masker, jangan bersentuhan. Kalau kita bersentuhan atau kontak badan seperti salaman itu mudah, sangat mudah untuk tertular karena saya sudah mengalami itu ya. Terus kita selalu menjaga jarak aja, jangan takut. Semua kita serahkan pada Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Kita selalu dilindungi dan kita selalu dipelihara. Iya. Jadi pemirsa di rumah, jangan baru patuh kalau sudah kena corona. Jadi selagi belum kena, lebih baik menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena dengan kita mengikuti protokol kesehatan, berarti kita juga sudah mengambil bagian untuk membantu pemerintah di dalam mengurangi penularan virus ini. Iya, oke. Puri, ya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, apakah itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakat, bagaimana supaya mereka bisa menjaga diri, dan juga bagaimana supaya kalau ada yang mungkin yang sakit, mereka itu enggak melakukan penolakan, tetapi mereka bisa saling support, saling menjaga satu dengan yang lain. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Tetap patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker dimanapun berada, jaga jarak dan juga cuci tangan, dan juga ketika kita tahu ada saudara atau teman kita yang positif corona, minta tolong sekali
Tetap support mereka, beri mereka dukungan, jangan dikucilkan Iya. karena penyakit ini bukan aib. Selama kita juga jaga jarak dengan pasien, kita pakai masker, kita tidak akan tertular. Karena kebanyakan orang-orang yang positif corona ini merasa down, sudah mereka merasa sakit, mereka juga merasa Dikucilkan, tertekan karena tertekan. dikucilkan tetangga, dikucilkan teman-teman, tidak ada support dari teman-teman untuk bangkit. Hal itu yang bikin imun melemah. Melemah ya. Ya, jadi kalau ada saudara atau teman kita yang sakit, tolong tetap dukung, bisa melalui video call kalau misalnya takut bertemu atau dengan dukungan apapun. Dukungan doa. Ya, dukungan doa Itu penting. sangat penting untuk menguatkan iman dan imun dari pasien corona ini. Iya. Jadi itu pemirsa, ya dimanapun Anda berada, perlu diperhatikan bahwa pandemi ini kita masih jalani, kita masih berjuang. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan mari kita saling mengingatkan, jikalau ada mungkin yang mengingatkan Anda, tolong pakai masker, jangan tersinggung. Iya, cuci tangan, jangan tersinggung. Kalau disuruh jaga jarak, jangan tersinggung. Apalagi kadang kan orang-orang itu bilang, loh nanti juga kan kita akan mati gitu ya. Nah, ini kan satu pernyataan yang bodoh gitu ya. Iya. Jadi saudara mari, ya jangan sampai kita sengaja mencari penyakit. Ya, selagi kita bisa menjaga diri, mari kita menjaga diri. Ya, mungkin kalau ibu-ibu ini dari awal benar-benar mematuhi protokol kesehatan, mungkin nggak ada yang kena sakit corona. Tetapi karena mereka tidak memperhatikan, akhirnya mereka harus mengalami sakit corona ini. Tapi puji Tuhan, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah sembuh. Dan mereka sudah beraktivitas sebagaimana mestinya. Namun dari pengalaman mereka ini, kiranya ini bisa menjadi satu masukan buat kita, khususnya bagi kita yang belum terkena sakit ini. Mari lebih baik kita menjaga diri dengan baik. Namun kita juga tidak perlu takut. Dan kita juga tidak boleh sembrono. Kita harus bijaksana di dalam menyikapi kondisi ini. Jangan panik, tetap tenang, ikuti protokol kesehatan yang ada. Di masa-masa sulit, di masa-masa mungkin kita harus tinggal di rumah, mari kita pergunakan waktu untuk datang berseru kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Anik, terima kasih Bu Atun, terima kasih juga Puri atas sharingnya pada kesempatan ini. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Oke, demikian pemirsa sesuatu hal yang kita bisa sharingkan di dalam program ini. Ya, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, mari serahkan hidupmu pada Yesus. Tetap percaya dan andalkan Dia. Karena jikalau Yesus sudah tolong saya, maka Yesus juga akan tolong kamu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.